Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, siapa nih yang biasanya membeli buku sekolah yang dengan harga 50 tapi minta uang kepada orang tuanya itu 3 kali lipat ya, jadinya 150.000. Oke, mungkin hampir semua memiliki pengalaman seperti ini adik-adik. Oke, langsung saja. Kalian yang tahu nggak makna dari kejujuran itu apa? Oke, jadi dalam bahasa Arab adik-adik, kata jujur itu semakna dengan asiduk ya, atau asidik ya, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, secara istilah ya, jujur atau asidik itu bermakna yang pertama itu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Selanjutnya, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Selanjutnya, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan adik-adik. Nah, oke, paham ya? Selanjutnya ada pembagian sifat jujur ya. Nah, dalam sifat-sifat jujur ini adik-adik ada jujur dalam niat atau berkehendak adik-adik ya. Nah, selanjutnya yang kedua yakni jujur dalam perkataan lisan ya. Nah, selanjutnya jujur dalam perbuatan atau amaliyah adik-adik. Nah, inilah ketiga pembagian dari sifat-sifat jujur. Nah, ini ada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis tentang perintah berlaku jujur adik. Nah, ini terdapat dari surat Al-Maidah ya. Nah, arti dari surat Al-Maidah ini sendiri yakni wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Nah, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Inilah arti dari surat Al-Maidah. Nah, selanjutnya ada surat At-Taubah adik-adik. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, yang ketiga, ini ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya. Nah, kalian bisa baca dari hadis ini adik-adik ya. Oke. Sorry. Nah, jadi arti dari hadis Abdullah bin Mas'ud ini yakni hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntutmu pada kebenaran dan kebenaran menuntutmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berkata atau berlaku jujur dan selaku jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Adik-adik ya. Nah, dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntutmu pada kejahatan dan kejahatan menuntutmu ke neraka. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nah, jadi pada bab ini mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur atau berkata sesuai dengan kenyataan adik-adik ya. Jadi mulai rubah sikapnya jika kalian suka berbohong. Oke. Kita lanjut, selanjutnya ada penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagian dari perilaku jujur yang sering kita gunakan tanpa
atau kita lakukan tanpa kita sadari ya adik-adik ya. Nah, contohnya meminta izin. Nah, semisal kalian minta izin ingin belajar atau bermain ke rumah teman. Nah, ini juga perilaku jujur ya. Atau meminta di luar kemampuan, semisal meminta sesuatu kepada orang tua, orang tuanya mungkin bisa dikatakan kurang mampu. Nah, tolong jangan meminta sesuatu yang tidak bisa atau melebihi dari kemampuan orang tua ya adik ya. Itu juga perilaku jujur dalam sehari-hari. Selanjutnya melaporkan hasil belajar. Kalau ulangan kalian kecil harus jujur, tidak boleh dibesar-besarkan ya. Nah, mengembalikan uang sisa. Nah, ini biasanya jika orang tua menyuruh beli rokok ya atau mungkin beli minyak, uang sisanya biasanya kalian masukkan kantong. Ini tidak boleh, harus dikembalikan dulu. Nanti masalah orang tua nanti memberikan kembaliannya, baru nanti kalian bisa terima. Paham ya? Selanjutnya mengembalikan barang ya. Jadi apapun yang kita pinjam seharusnya memang dikembalikan ya. Nah, selanjutnya ini tidak menyontek ya. Jadi kalian harus jujur dalam hal apapun adik-adik. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi sangat mudah ya untuk menerapkan perilaku jujur ini. Oke adik-adik, ini saja pembahasan pada hari ini. Berharap kalian paham. Kita akan berjumpa minggu depan lagi. Setelah ini kita akan diskusi di Google Classroom. Sampai jumpa.